Another day, servicing. I can't get enough. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong nih, kamu pasti tahu kan dengan film kartun dari Nickelodeon yang bernama SpongeBob SquarePants? Sebuah Sponge berwarna kuning yang berprofesi sebagai koki restoran Krusty Krab. Tak hanya itu, kehadiran sahabat-sahabatnya seperti Patrick, Squidward, Mr. Krab, dan Sandy membuat film kartun ini jadi lebih menarik. Kisah kesehariannya tuh beneran kocak banget. Gak heran kalau ada banyak sekali anak-anak di luar sana yang gemar menonton SpongeBob SquarePants setiap harinya. Kalau kamu gimana? Apakah kamu juga suka dengan film kartun ini? Siapa karakter favorit kamu di SpongeBob SquarePants? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku ingin tahu karakter favorit kamu. Saking terkenalnya film kartun ini, banyak sekali perusahaan game yang ingin menjalin kerjasama dengan SpongeBob SquarePants. Mereka hendak membuat permainan digital dengan tema Sponge berwarna kuning itu. Nah, dari sekian banyaknya game tersebut, ternyata ada loh beberapa video game SpongeBob yang terbilang sangat menyeramkan. Selain berisikan adegan yang berdarah-darah, tak jarang anak-anak yang memainkannya menjadi trauma dengan jumpscare dan juga penggambaran karakter SpongeBob yang sangat mengerikan. Di video kali ini, Elprana akan membahas 5 game SpongeBob yang paling menyeramkan. Aku ingatkan dulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga dari rumor-rumor yang beredar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Game pertama, berjudul Squidward's Fate, bercerita mengenai sebuah pengaruh setan yang menyebabkan Squidward menjadi gila dan coba untuk melakukan tindakan bunuh diri. Yang bikin game ini menyeramkan adalah Squidward meneror setiap orang yang ada di sekelilingnya. Ada banyak sekali jumpscare dan adegan berdarah yang ditampilkan dalam video game ini. Semua bermula pada tanggal 25 Februari 2005 saat ada orang yang tak diketahui namanya mendadak bangun di Bikini Bottom. Dia lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang mana itu adalah rumahnya Squidward. Karena Squidward ada dalam pengaruh setan, dia berusaha membunuh orang misterius ini. Tugasmu adalah pergi menyelamatkan diri agar tidak dibunuh oleh Squidward. Wah, serem banget ya gamenya. Game kedua, berjudul Krusty Krab Nightmare, bermula dari seorang pencuri ulung yang hendak mengambil seluruh uang Tuan Krab. Dia berencana untuk menguras habis harta benda yang ada di dalam restoran Krusty Krab. Saat tengah malam, pencuri ini menerobos nih masuk ke Krusty Krab. Pas lagi mengambil uang dari dalam kasir, mendadak muncul makhluk aneh yang sangat mirip dengan SpongeBob. Gila, serem banget. Tugasmu adalah mengumpulkan seluruh uang Tuan Krab lalu keluar dari restoran tersebut. Tapi kamu perlu berhati-hati karena SpongeBob bakal mengejar dan menerormu sepanjang permainan. Ya ampun, ngeri banget. Game ketiga, Around the Clock at Bikini Bottom, bercerita tentang Squidward yang hendak tampil dalam pertunjukan musik yang diselenggarakan oleh Taman Permainan Glove. Itu loh tempat bermainnya SpongeBob yang ada ikon sarung tangannya saat sedang latihan di belakang panggung. Tiba-tiba Squidward mendapat telepon dari Tuan Krab yang mengatakan bahwa ada segerombolan jellyant alias jellyfish alien.
Tugasmu adalah mengarahkan SpongeBob, Patrick, Squidward, dan Tuan Crab untuk kabur dan mengalahkan para alien tersebut. Yang bikin serem nih, ada banyak sekali penduduk Bikini Bottom yang bertingkah laku aneh kayak semacam iblis gitu. Wah, kayaknya mereka ada dalam pengaruh alien nih, sehingga mencoba untuk membunuh mereka berempat. Astaga, serem banget. Game keempat berjudul SpongeBob Massacre. Bermula dari SpongeBob yang sudah lama sekali tidak masuk kerja. Suatu hari, Tuan Crab menelpon kepolisian Bikini Bottom untuk melaporkan bahwa ada suara teriakan aneh berasal dari rumah SpongeBob. Keesokan harinya, Patrick, Squidward, dan Sandy dikabarkan menghilang. Wah, ada apa nih? Akhirnya seorang polisi ditugaskan untuk menyelidiki SpongeBob di dalam rumah nanasnya. Tugasmu adalah mengumpulkan 7 Krabby Patty agar dapat masuk ke dapur rahasia milik SpongeBob dan mengalahkannya. Ya ampun, merinding banget. Ternyata nih, Patrick, Squidward, dan Sandy dibunuh di dalam rumah SpongeBob. Kira-kira kenapa ya? Jangan-jangan daging mereka dijadikan bahan untuk membuat Krabby Patty lagi. Astaga, ngeri banget. Ini sih udah masuk kanibalisme. Dan game terakhir, ada SpongeBob Save the Day. Ceritanya tentang SpongeBob yang menjalani kesehariannya di Bikini Bottom. Dia harus menyelesaikan beberapa misi untuk dapat menyelesaikan permainan. Game ini dirilis oleh Nickelodeon di situs resminya dan dapat dimainkan secara online. Sekedar info, game ini tuh berformat flash, sehingga pemain dapat mendownload dan melihat seluruh aset dalam permainan tersebut. Ada tuh salah satu pemain yang iseng melihat isi dari game flash ini. Semuanya tampak normal, terdapat banyak aset gambar dari game Save the Day ini. Dia lalu lanjut main hingga sampai di misi Krusty Krab. Pas SpongeBob ngobrol dengan Tuan Crab, dialah muncul makhluk aneh dari balik kayu. Gila, itu apaan? Kepalanya sangat mengerikan dengan mata dan mulut yang menyeringai. Gila, pemain ini langsung ngecek ulang aset-aset di dalam game flash tersebut. Dan beneran dong, secara tiba-tiba muncul file baru bertuliskan Yammer. Dan aset ini adalah gambar yang sama seperti makhluk tadi. Sejak saat itu, misteri mengenai Yammer ini tersebar di internet. Tidak diketahui secara pasti apa alasan Nickelodeon memasukkan gambar tersebut. Karena banyak sekali gamer di luar sana yang mencoba untuk menghubungi developer gamenya, tapi sama sekali tidak digubris. Wah, serem banget. Kira-kira apa ya tujuan dari gambar mengerikan The Yammer ini? Yang jelas, kehadiran Yammer sangat mengerikan bagi anak-anak yang memainkannya. Ya, inilah beberapa game SpongeBob SquarePants yang terkenal sangat menyeramkan. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu pernah mencoba memainkan game tersebut? Kira-kira apa yang melatar belakangi diciptakannya versi seram dari game SpongeBob? Coba komen di bawah ya. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.